Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas E mata kuliah Metodologi Studi Islam yang beranggotakan Ferry Rohman dengan NIM 2120112, Nanda Amalia Safitri dengan NIM 2120226, dan M. Najib Gunawan dengan NIM 2120295. Di sini kami akan sedikit membahas tentang reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi, mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ridho Riyadi MPTI. Pembahasan. Di kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas yang pertama, pengertian globalisasi, kedua, fenomena globalisasi, ketiga, posisi agama, keempat, Islam dan tantangan zaman, dan yang terakhir, paradigma Islam dan reaksi umat Islam terhadap globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global yang maknanya adalah universal. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan lain sebagainya. Kemudian fenomena globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi yang sedemikian cepat. Globalisasi ekonomi dan budaya berpengaruh pada penciptaan kultur homogen yang mengarah pada penyeragaman selera, konsumsi, gaya hidup, nilai, identitas, dan kepentingan individu. Globalisasi telah membuat dunia semakin terbuka dan melahirkan aneka tuntutan perluasan partisipasi dan pemberdayaan rakyat yang lebih besar. Fenomena ini diiringi munculnya berbagai bentuk penegasan kembali identitas-identitas komunal masyarakat. Kemudian posisi agama. Agama sebagai sebuah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Di zaman modern ini, agama memiliki posisi yang sangat strategis, karena secara general, agama selalu mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Islam dan tantangan zaman. Tantangan peradaban. Perang antara peradaban Islam dengan peradaban Barat adalah sesuatu yang harus dipikirkan. Tujuan akhir dari peperangan ini adalah mengalahkan peradaban Islam. Sikap Islam harus menjadi satu kesatuan dalam bertauhid kepada Allah dan saling menyayangi antar peradaban, sehingga tidak ada istilah sebuah peradaban memiliki nilai yang tinggi daripada peradaban yang lainnya. Tantangan sains dan teknologi. Umat Islam adalah umat yang terbaik, akan tetapi dalam kenyataannya umat Islam sedang mengalami kemunduran, kemiskinan, tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan sosioekonomis. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, dampaknya dalam masalah ekonomi akan terasa, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Selanjutnya yaitu paradigma Islam dan reaksi umat Islam menghadapi globalisasi. Paradigma fundamental yang berkembang di kalangan umat Islam. Yang pertama, konservatif, yaitu paradigma yang cenderung bersifat konservatif. Paradigma liberal adalah paradigma yang bersifat antagonistik dengan paradigma konservatif. Selanjutnya, paradigma moderat. Paradigma moderat ini dipilih Zardawi adalah kelompok orang yang mewakili orang-orang yang bersikap terbuka terhadap globalisasi. Reaksi umat Islam terhadap globalisasi. Reaksi tradisionalis. Pemikiran Islam secara tradisionalis berasal dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Modernis mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham Islam untuk disesuaikan dengan suasana baru.
revivalis, fundamentalis, menjelaskan bahwa kemunduran Islam berdasarkan pada analisis dari faktor dalam dan faktor luar. Transformatif menjelaskan bahwa keterbelakangan umat Islam lebih disebabkan oleh ketidakstabilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan kultur.